Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rina Parilina MBA, selaku Kepala Prodi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Dosen pembimbing 1, Profesor Usep Suhud MSI PhD. Dosen pembimbing 2, Ibu Meka Barabruku SEMM, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya, yaitu hasil dari strategi membentuk purchase decision dan customer satisfaction pada pengguna skincare di GKI Jakarta. Investigasi, analisis marketing, link advertising, dan brand image. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu di bab 1. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena uh, industri kecantikan kan lagi bertumbuh pesat. Industri kecantikan adalah industri yang menjual berbagai jenis kosmetik, yaitu meliputi skincare, make up, haircare, parfum, ataupun alat kecantikan lainnya. Industri kecantikan merupakan salah satu industri yang mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk meningkatkan serta melakukan inovasinya untuk dapat dipenuhi kebutuhan konsumen untuk akan produk kecantikan. Buktinya, menurut Ruslim et al. Tahun 2022, industri kecantikan itu adalah salah satu yang terbesar di dunia dan berkembang pesat berkat pengenalan produk baru yang terus meningkat dan saat ini diakses oleh produk skincare yang populer di industri yang mendominasi pasar. Nah, kemudian di sini ada pendapatan produk perawatan tubuh dan kecantikan Indonesia. Menurut Statistika Consumer Outlook tahun 2024, pendapatan produk perawatan tubuh dan kecantikan Indonesia mencapai 130,4 triliun di tahun 2024. Dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2025 diprediksi angkanya diproyeksi tumbuh 5,6% dari 137,77 miliar. Nah, di balik tumbuhnya industri kecantikan, terdapat fakta yang mungkin tidak dapat dipungkiri, ya, yaitu dampak negatif dari terhadap lingkungan. Industri ini menghasilkan limbah plastik terbesar di dunia. Dan karena seringnya penggunaan kemasan produk yang terbuat dari plastik yang mungkin sulit terurai. Misalnya, uh, hal ini sejalan dengan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional SPSN tahun 2019 sampai 2024, 6 tahun di daerah khusus Jakarta. Itu sudah mencapai 14 miliar 397 juta 426.023 ton. Itu merupakan angka yang besar dibanding daerah-daerah lain. Karena data ini menunjukkan bahwa timbulan sampah di Jakarta itu mengalami dinamika yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Karena tidak mengherankan, karena setiap tahun ini industri ini mengembangkan dan meluncurkan produk baru, sehingga sampah pun akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Kemudian objek saya itu yaitu perusahaan The Body Shop. The Body Shop adalah perusahaan pertama yang menerapkan remarketing di Indonesia dan di dunia. Dan menurut survei dari Zap Beauty Clinic dan Purpose Inc. dari 2020, yang meneliti merek produk skincare yang selalu digunakan oleh perempuan Indonesia, The Body Shop menuruti urutan keempat, yaitu sebesar 4,5%. Keunggulan kompetitif The Shop adalah penekangan perusahaan pada perlindungan lingkungan. Dibanding merek-merek lainnya yang mungkin cukup gede sih peningkatannya, ya pertama SK2, Laneige, Innisfree, Natural Republic, dan Wardah dari merek-merek yang saya sebutkan tadi. Nah, The Shop ini menerapkan green marketing karena
juga menerapkan kampanye Forever Against Animal Testing yang mencerminkan komitmennya buat The Body Shop dalam memperjuangkan hak hewan dengan tujuan menghapuskan praktik uji coba kosmetik terhadap hewan secara permanen. Dari gambar ini dari tahun 1989 sampai 2018, The Body Shop selalu komitmen untuk tidak mencoba terhadap hewan kosmetiknya. Nah, dan juga namun pada menurut Top Brand Index tahun 2024 mengungkapkan mendominasi pasar sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan persentase tertinggi pada tahun 2021 sebesar 49,60%. Namun pada tahun 2024 ini Gebagi Shop mengalami penurunan signifikan menjadi 36,50% dibanding merek-merek lainnya. Hal ini eh, mungkin di sini masih terbesar ya, masih mendominasi dari brand-brand lain. Tetapi Gebagi Shop mengalami penurunan penjualan dari tahun ke tahun. Sehingga inilah permasalahan atau fenomena yang akan saya teliti. Mengapa walaupun masih brand terbesar tetapi masih mengalami penurunan penjualan. Nah, strategi brand marketing dan brand advertising itu memiliki peran penting ya dalam membentuk persepsi konsumen secara langsung. Dan secara langsung itu memengaruhi purchase decision. Menurut riset IBM dan National Retail Federation tahun 2020, sekitar 70% konsumen global mengatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih mahal untuk produk dan mereka produk yang membeli itu untuk lebih mahal lagi. Dan untuk produk dari mereka yang peduli terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian, walaupun berbagai shopping ini merupakan perusahaan pertama yang menggunakan green marketing, namun sebelumnya yang saya bahas memiliki tantangan itu menurunnya penjualan. Kemudian, apa sih tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh green marketing, green advertising, dan brand image terhadap purchase decision dan customer satisfaction, serta mengukur sejauh mana purchase decision berperan dalam meningkatkan customer satisfaction. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi perusahaan skincare. Kemudian purchase decision ini adalah merupakan salah satu aspek kunci secara langsung memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan, terutama dalam konteks pembelian produk skincare. Contohnya, ketika konsumen itu membutuhkan membeli sesuatu produk, kepuasan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membentuk persepsi mereka terhadap nilai dan kualitas produk. Dalam konteks ini, produk ramah lingkungan seperti yang ditawarkan oleh The Body Shop, tiga faktor utama yang sangat berpengaruh adalah brand marketing, advertising, dan brand image. Di sini ada 7 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah green marketing berpengaruh terhadap decision progres skincare di daerah khusus Jakarta? Kedua, apakah green advertising berpengaruh terhadap decision progres skincare di daerah khusus Jakarta? Yang ketiga, apakah brand image berpengaruh terhadap decision progres skincare di daerah khusus Jakarta? Kemudian yang keempat, apakah green marketing berpengaruh terhadap customer satisfaction produk skincare di daerah khusus Jakarta? Apakah green advertising berpengaruh terhadap customer satisfaction produk skincare di daerah khusus Jakarta? Apakah brand image berpengaruh terhadap customer satisfaction produk skincare di daerah khusus Jakarta? Dan yang terakhir, apakah purchase decision berpengaruh terhadap customer satisfaction produk skincare di daerah khusus Jakarta? Nah, untuk tujuan penelitiannya ada 7. Bisa dilihat masing-masing. Yang pertama, menganalisis pengaruh brand marketing terhadap purchase decision produk skincare di daerah khusus Jakarta. Menganalisis produk green advertising dan purchase decision, menghitung pengaruh brand image terhadap purchase decision produk skincare, menganalisis pengaruh green marketing terhadap customer satisfaction, menganalisis pengaruh green advertising terhadap customer satisfaction, menganalisis pengaruh brand image terhadap customer satisfaction, dan yang terakhir
menganalisis pengaruh purchase decision terhadap customer satisfaction program skincare negara khusus Jakarta. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi dalam memahami pengaruh marketing, link advertising, dan brand image terhadap purchase decision yang memengaruhi customer satisfaction pada pengguna skincare di daerah khusus Jakarta. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan berbagai penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi purchase decision dan customer satisfaction dalam produk skincare. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Tujuan ini diharapkan untuk memberikan wawasan bagi perusahaan merek skincare yaitu Gebali Shop sendiri sebagai bahan referensi serta mengevaluasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan konsumen sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian ada eh, teori pendukung. Yang pertama, di marketing merupakan suatu pendekatan pemasaran yang berfokus pada promosi produk dan layanan yang ramah lingkungan dengan tujuan utama untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen secara berkelanjutan. Green marketing, dimensi green marketing ada tiga, yaitu green product, green price, dan green promotion. Kemudian green advertising merupakan periklanan yang pada tampilannya berwawasan lingkungan yang digunakan untuk mengkomunikasikan kepedulian perusahaan akan produk yang lebih ramah terhadap lingkungan. Dimensi green advertising ada tiga, information usefulness, information attractiveness, dan information truthfulness. Yang ketiga, brand image adalah hasil dari pandangan dan pengertian pelanggan terhadap suatu merek yang baik atau buruk. Ini dibuat dengan membandingkan perbedaan antara beberapa merek dengan lainnya, sehingga merek yang penawarannya sesuai dengan kebutuhan dipilih konsumen. Dimensi brand image ada tiga, yaitu brand identity, brand personality, dan brand benefit and competence. Kemudian purchase decision adalah hasil dari evaluasi terhadap produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan individu. Di sini ada tiga. Yang pertama, attention fase, interest fase, desire fase, dan action to decide for satisfaction fase. Kemudian customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapan yang diinginkannya. Dimensi customer satisfaction ada tiga. Yang pertama, kesesuaian harapan dengan berkunjung kembali dan kesediaan merekomendasikan. Di sini ada kerangka teori. Yang pertama X1, X2, X3, X1 green marketing, X2 green advertising, dan green image sebagai X3. X1, X2, X3 ini sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Kemudian yaitu purchase decision. Purchase decision ini menjadi variabel bebas atau independent. Kemudian customer satisfaction yaitu Z. Variabel Z ini menjadi variabel independen juga atau variabel bebas. Nah, dari kerangka teori ini dihasilkan pengembangan hipotesis. Ada 7. Hipotesis pertama, pengaruh dari marketing dan keputusan pembelian. Hipotesis kedua, pengaruh dari advertising dan keputusan pembelian. Hipotesis ketiga, pengaruh brand image dan keputusan pembelian. Keempat, pengaruh dari marketing dan kepuasan konsumen. Hipotesis kelima, pengaruh dari advertising dan kepuasan konsumen. Hipotesis 6, pengaruh brand image dan kepuasan konsumen. Hipotesis 7, pengaruh keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Kemudian
Saya akan membahas bab 3, yaitu waktu tempat penelitian. Waktu dalam penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2025 sampai selesai. Tempatnya yaitu penyebaran kuesioner secara daring melalui Google Form. Kemudian desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausalitas dan menganalisis data numerik. Tujuannya untuk menguji hipotesis dan mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian populasi masyarakat dari sampel ini yaitu masyarakat Indonesia yang mengetahui keberadaan pengguna produk stiker bagi shop dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Kemudian sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan teknik composite sampling. Kemudian jumlah sampel mengacu pada rumus Hare et al. Tahun 2021. N itu indikator, yaitu merupakan sejumlah 47 indikator dikali 5 sesuai dengan rumus. Sehingga menghasilkan 235 responden. Kemudian kriteria responden ini yang pertama berdomisili di wilayah DKI Jakarta, kemudian berusia rentang 17 sampai 55 tahun, dan ketiga pernah menggunakan berbagai shop. Kemudian yang terakhir berjenis kelamin perempuan. Kemudian pengembangan instrumennya terima keting ada 9, sumber dari VIEC 2020 dan Nangika 2023. Green Advertising ada 9 indikator, Agustini 2019 dan Vivian 2023 sumbernya. Brand Image ada 9 indikator, Fajri 2022 dan Putri 2022. Purchase Decision ada 12 indikator, sumbernya dari Sugana 2021. Dan Customer Satisfaction ada 9 indikator, sumbernya dari Indrasari 2019. Kemudian cara penelitian ini menggunakan skala Likert atau 1 sampai 6. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 sedikit tidak setuju, 4 sedikit setuju, 5 setuju, dan 6 sangat setuju. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif menggunakan IBM SPSS yang terbaru. Kemudian analisis multivariat structural equation modeling of SEM menggunakan IBM SPS Amos. Dan tahapan analisis ini ada 4. Yang pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran umum. Uji validitas ukuran yang item dipilih untuk menjadi konstruk yang benar. Ketiga, uji reliabilitas mengacu pada sejauh mana variabel konsisten. Kemudian penerapan metode SEM menggunakan 3 alat yaitu absolute fit indices, incremental fit indices, dan parsimony fit indices. Kemudian inilah tabel kriteria uji hipotesis. Ada G-square, probabilitas, CI, CMIN, KMCA, GFI, KLI, CFI, dan AGFI. Sekian presentasi terminal proposal saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.